Iwan, ada yang Iwan dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian saya dilahirkan di Madiun, tepatnya di Kecamatan Wonoasri. Itu tanggal 21 Mei 1981. Saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ayah saya seorang kiai kampung, Nahdien sebenarnya. Kemudian ibu saya juga sebenarnya ketua muslimat di Kecamatan Wonoasri. Nah, saya mulai disekolahkan di MI di kampung saya. Kemudian setelah MI saya dipondokkan di daerah Mojosari, Kebonsari, Madiun, di selatan. Itu di sana 3 tahun. Kemudian saya dimasukkan ke SMKN 1 Madiun. Awal ketertarikan saya yaitu sebenarnya ceritanya sangat panjang, karena memang dari nol menuju ke tingkat puncak radikalisme saya butuh waktu sekitar 10 tahun. Jadi nggak seperti yang lain, saya dan teman-teman yang mengklaim bahwa saya bisa merekrut orang hanya dalam waktu 5-10 menit atau 1 jam 2 jam dan sebagainya. Saya butuh waktu 10 tahun untuk bisa sampai ke puncak radikalisme. Dan itu saya lalui dengan sangat halus. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang saya terima selama ini arahnya ke sana. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa sedikit lebih kritis terhadap apa yang datang, baik dari internet, dari medsos, atau dari lingkungan dan sebagainya, utamanya tentang doktrin agama. Harus lebih kritis, jangan sampai seperti saya mengikuti arus sampai nggak sadar akhirnya jatuhnya ke terorisme. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pertemanan, karena memang saya mulai mengenal dunia jihadis itu lewat pertemanan dengan beberapa teman saya yang sebenarnya jauh di atas saya. Dia sudah kuliah, karena waktu itu saya masih STM. Saya diberikan buku-buku, kemudian hampir setiap hari ngobrol kesana kemari tentang politik dan agama. Kemudian selain itu juga ada faktor kasih sayang ya. Mungkin adik-adik juga sering rasakan. Saya merasa karena kegiatan bapak ibu saya pada selain berorganisasi juga perekonomian dan sebagainya, akhirnya perhatian kepada saya itu saya merasakan kurang sekali. Saya merasa kurang kasih sayang. Saya mencari lingkungan yang lain yang perlu kasih sayang. Saya merasa kurang diperhatikan. Ya memang bentuk kasih sayang yang mereka berikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi kan kita tahu bahwa semua orang tua pasti punya kasih sayang besar pada anaknya, walaupun dalam bentuk marah itu juga bentuk kasih sayang dari orang tua kita sebenarnya. Kemudian ada faktor kehangatan persaudaraan juga dengan teman-teman di luar. Kemudian di dalam jamaah itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor keislaman yang tinggi. Jadi itu memang sengaja dipupuk terus setiap hari, setiap pertemuan itu terus dipupuk untuk menguatkan hero, untuk menguatkan kecemburuan, terutama kepada penguasa-penguasa yang dinilai bukan dari kelompok mereka. Semua berawal dari ketika saya bergabung dengan jamaah Partai Islam tahun 98. Ketika itu saya bergabung ikut Liko, kemudian sering diberikan buku-buku tentang perjuangan Palestina dan sebagainya. Kemudian perjuangan jihad di tempat-tempat yang lain, terutama tentang buku-buku dari ulama-ulama yang ulama-ulama jihadis
berjuang untuk menegakkan syariat Islam itu lewat demokrasi. Sementara demokrasi itu kan kita sudah tahu bahwa demokrasi itu di luar Islam. Jadi sistem pemilihan pemimpin yang tidak sesuai dengan Islam. Maksudnya Islam versi kami, versi kita ini. Itu yang saya perdebatkan. Beliau bilang itu hanya untuk sementara. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita sudah punya suara banyak, maka kita akan ganti semua sistem itu. Pancasila kita akan buang, kita akan ganti dengan syariat versi kita. Kemudian saya tidak bisa menerima, akhirnya saya keluar, saya menerima diri keluar. Kemudian saya banyak keluar masuk ormas-ormas yang lain, termasuk HTI, kemudian Salafi, kemudian MMI. Itu mulai tahun 2001. MMI itu Majelis Mujahidin Indonesia. Saya agak lama di sana sampai sekitar 2005, jadi sekitar 4 tahun. Terakhir saya diangkat sebagai ketua Askari Madiun, wilayah Madiun pada tahun 2004. Tapi lagi-lagi saya keluar karena memang semakin tingkat radikalisme saya semakin naik lagi. Kemudian saya mempertanyakan kepada amir saya, bukankah kita ini majelis mujahidin? Orang-orang di dalam majelis ini adalah mujahid, orang-orang yang berjihad, tetapi tidak pernah perang. Kapan perangnya? Kemudian beliau bilang, kalau antum pengen awaliyah, ya antum harus keluar dari jamaah ini agar wadah ini tetap ada. Kemudian akhirnya saya keluar. Kemudian tahun 2008 saya mulai bergabung dengan jamaah Taliban Melayu. Itu pun melalui internet. Tapi itu masih awal-awal ketika booming website arafah.com yang di sana banyak sekali diskusi dan sebagainya. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman di sana. Kemudian saya dibayar untuk masuk ke Taliban Melayu. Jadi peneliti juga mengklaim bahwa generasi saya ini adalah generasi awal yang memulai perekrutan lewat media sosial di Indonesia. Jadi tahun 2008 itu kita sudah mengawali perekrutan lewat media sosial. Sampai puncaknya saya memanggil semua keluarga saya, kakak orang tua saya, kemudian saya kafirkan mereka semua. Saya bilang bahwa kalau saya mengkafirkan semua orang yang memiliki KTP dan sebagainya, membayar pajak kepada cukup tinggi tingkat radikalismenya. Sudah itu yang paling tinggi. Bahkan teman-teman jihadis hari ini ISISR itu ustadznya, pemimpinnya itu kan Ahmad Abdurrahman. Waktu itu saya berselisih juga dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa pembayaran pajak, pengurusan KTP dan sebagainya itu bukan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi saya ngeyel, saya menyatakan bahwa pembayaran pajak adalah bukti ketundukan seseorang terhadap kepemimpinan musyrik. Maka otomatis dia keluar dari Islam. Artinya kalau dihitung tingkat radikalisme saya lebih tinggi waktu itu. Pengalaman saya mulai terjun di dunia awaliyah itu ketika tahun 2009. 2009 saya meninggalkan rumah menuju ke Jakarta. 2009 akhir itu dalam rangka persiapan untuk pelatihan di Janto di Aceh tahun 2010. Jadi kita mengadakan pelatihan di Janto di Aceh di tengah hutan, kemudian tetapi
dari Malaysia juga. Nah, Syam Hamidi ini adalah orang yang saya rekrut juga lewat Facebook waktu itu. Tahun 2009 saya rekrut, kemudian 2010 dia saya beritahu untuk mengikuti pelatihan aja di Jambi itu. Nah, mulai dari situlah nama saya keluar di daftar pencarian orang. Makanya saya mulai tahun 2009 itu nggak berani pulang lagi. Saya melanjutkan perjalanan itu. Kemudian, nah ini tahun 2010 kita setelah pelatihan di Aceh gagal, kita mengadakan program sendiri, program jamaah itu mengadakan upaya tamkin. Tamkin itu adalah menguasai wilayah, tidak perlu luas, menguasai wilayah, kemudian mempertahankan wilayah itu, dan kemudian melewaskan sampai ke seluas-luasnya. Nah itu waktu itu kita menunjuk setelah pencarian di seluruh Pulau Jawa, kita menentukan di wilayah daerah Songgolangit, Genilangit, Poncol, ya di sana ada satu atau dua RT di puncak itu yang aksesnya hanya satu jalur, itu sangat strategis menurut kita. Jadi untuk mempertahankan wilayah itu nanti kita persiapkan dulu dari awal, makanya kita mulai bikin bengkel di daerah bawahnya Pelausan, tengah jalan, tengah sawah itu. Kalau hari ini saya lihat kemarin jadian bengkel ukir kaca, di situ bengkel kita dulu yang digerebek Yesus juga. Tapi habis itu saya dilarikan ke Jakarta. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian jamaah kita pecah. Akhirnya saya karena di Jakarta sudah mulai panas, saya dikirim ke Cirebon. Di Cirebon tidak lama, hanya beberapa hari, teman saya melakukan istishadia, melakukan pengeboman di Mapolresta Cirebon yang korbannya Kapolres Cirebon itu tahun 2010. Kemudian dari 2010 dari Cirebon saya dilarikan lagi ke wilayah-wilayah lain, karena setelah perdagangan Cirebon itu banyak sekali teman-teman saya yang pernah kembali, termasuk teman dekat saya juga. Akhirnya saya kembali ke Jakarta. Dari Jakarta kita menyusun program baru bersama dengan pimpinan NII Pusat waktu itu. Kemudian kita bersepakat untuk membuat pelatihan di Sulawesi bersamaan dengan waktu itu awal ketika Santoso membuat pelatihan juga. Jadi Santoso di wilayah Sulawesi Tengah, saya di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, lagi-lagi timbul konflik antara kelompok kami dengan kelompok Santoso. Terus di dalam kelompok kami juga ada konflik. Akhirnya karena waktu itu memang mulai proses tingkat radikalisme saya turun, karena di dalam hutan di situ terpisah dengan kelompok lama saya. Kemudian saya berpikir ulang tentang muncul pertanyaan-pertanyaan, karena lama gak didoktrin kembali kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang benturan-benturan pemikiran itu muncul. Nah, saat itulah mulai galau. Nah, di saat itu pun ada peristiwa besar dalam diri saya yang akhirnya benar-benar merubah saya bertekad untuk kembali ke NKRI. Nanti saya akan ceritakan sedikit lebar di sana. Kemudian dari tahun 2012 saya kembali ke Jakarta. Di sana juga bikin
Kemudian ada satu teman yang terus meminta saya, akhirnya saya bikinkan. Setelah jadi saya berikan, kemudian dijadikan detonator sama kelompok bom Myanmar, bom kedutaan besar Myanmar. Nah, dari sanalah saya muncul kembali, nama saya muncul kembali, kemudian saya ditangkap di Bekasi tahun 2013. Nah, ini adalah foto ketika saya di persidangan hari putusan saya kena 5 tahun penjara di Pengadilan Jakarta Selatan, Kejaksaan Jakarta Selatan. Kemudian itu adalah ketika saya dipindahkan dari Makobrimob. Jadi saya ditahan di Makobrimob selama 2 tahun, kemudian dipindahkan ke Malang. Dari Malang saya dipindahkan ke Porong, ke Lapas Porong. Ini adalah hari terakhir saya di Porong bersama Warpaten dan teman-teman yang lain. Ini adalah cerita bagaimana saya mulai kembali dari tingkat yang paling radikal. Yang pertama itu ketika di hutan itu saya selama 3 hari itu bermimpi tentang ibu saya. Padahal kita tahu bahwa mulai tahun 2009 itu saya sudah berusaha melepaskan diri dari keluarga saya. Saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Saya telah mengkafirkan mereka semua. Tetapi tiba-tiba satu malam saya bermimpi tentang ibu saya. Sebenarnya aneh menurut saya, tapi saya lawan. Kemudian malam kedua begitu lagi, saya mimpi lagi tentang ibu saya. Kemudian semakin berat, malam ketiga saya bermimpi lagi. Maka waktu itu saya sudah gak kuat lagi, saya turun ke kota di Palu. Di Palu saya berusaha menghubungi rumah di Madiun. Nah, yang ngangkat itu kakak saya. Beliau bilang bahwa ibu saya meninggal beberapa jam yang lalu. Nggak tahu kenapa saya shock di situ. Walaupun saya sudah mengkafirkan, tapi perasaan cinta itu nggak bisa otomatis langsung menangis, langsung ini sampai kemudian saya kembali ke hutan. Saya mulai berpikir ulang, muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah saya ini dengan telah mengkafirkan semua orang, saya telah menjadi khawarij? Apakah dengan ini semua apa yang saya dapatkan yang berbeda dari apa yang dapatkan dari pondok pesantren saya itu keliru, jalan yang salah dan sebagainya. Pertanyaan, apalagi ketika itu waktu turun di Sulawesi itu masih banyak sekali suku terasing. Karena memang saya tinggal di dalam hutan, maka di pinggir-pinggirnya itu masih banyak suku terasing yang masih pakai hanya pakai celana saja, bahkan kadang nggak pakai dan sebagainya, kulitnya hitam-hitam kayak orang Papua itu. Kemudian mereka biasa ada anaknya di pinggir sungai begitu. Kita yang sama teman, antum lihat orang itu? Iya, orang itu suka berperang. Ya. Saya bilang, neraka. Kenapa? Ya, kan ketika dilahirkan sudah ditanya sama Allah, bukankah aku ini rohmu? Kemudian janin menyatakan, iya, saya mengakui bahwa itu adalah roh. Maka dia harus Islam. Ketika dia tidak Islam, neraka. Itu hujah. Nah, tetapi ketika saya menjawab itu ada ganjalan. Apa iya seperti itu? Apakah ini bukan hanya doktrin yang tidak masuk akal? Jadi krisis dalam kota itu sudah mulai banyak sekali benturan-benturan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu saya terus menggali, saya mempelajari kembali banyak kitab-kitab yang lain, termasuk dari ulama-ulama di luar ulama jihadis. Bahkan saya banyak belajar dari ulama ilmuwan-ilmuwan di luar Islam dan sebagainya. Maka
goncangkan kembali ketika saya sedang di dalam lapas Porong. Jadi tahun-tahun terakhir saya di lapas Porong, saya didatangi tamu dari Jakarta, dari LSM, dari NGO namanya AIDA. AIDA itu Aliansi Indonesia Damai. Nah, ternyata beliau datang ke sana itu menjenguk saya, membawa seorang korban. Korban itu saya ingat dulu itu yang pertama Mas Didi ketemu saya. Mas Didi itu orang Kediri, asli orang Kediri, tetapi dia bekerja di Jakarta. Kemudian tiba-tiba terkena bom Marriott. Dia menderita luka bakar 90%. Jadi 60% yang buat beliau sangat kritis. Jadi sangat saya mendengar dari beliau bagaimana cerita sebelum kejadian, bagaimana tiba-tiba beliau kena itu, kemudian bagaimana beliau berjuang untuk bisa tetap hidup. Kemudian yang tidak kalah lagi berat itu ketika saya mendengar bahwa beliau telah memaafkan saya dan teman-teman itu, saya sangat merasa kerdil di depan beliau. Jadi sedangkan kami teroris ini nggak pernah memikirkan tentang penderitaan seperti itu, nggak pernah terbesit di pemikiran kami. Next. Nah, ini adalah masih pertama kali bertemu dengan saya di lapas Porong. Kemudian yang sebelah sana adalah beberapa korban yang lain. Ada yang paling ujung itu Pak Wayan, beliau adalah korban bom Bali 1. Kemudian ada Mbak Dwiki. Mbak Dwiki ini adalah korban bom Tamrin. Kemudian yang sebelah kanan saya Pak Jim. Pak Jim itu korban bom Kuningan. Yang ujung Pak Mul. Pak Mul itu juga korban bom Kedutaan Besar Australia. Beliau juga luar biasa, semua menginspirasi saya luar biasa. Ketika itu beliau sampai kehilangan rahangnya yang dicopot, kemudian lidahnya sampai mengeluar. Padahal dia jarak dengan bom itu hanya sekitar 20 meter. Jadi dia berada di mobil, lagi jalan, bom meledak, mobilnya naik, kemudian turun lagi, kemudian dia berusaha turun dari mobil, tapi dia juga kaget kenapa setiap orang liatin, ternyata lidahnya udah keluar sampai sini. Dia nggak sadar, sebetulnya luar biasa. Ini adalah guru-guru saya. Kemudian meluruskan ajaran. Apa yang sebenarnya banyak sekali yang harus saya jelaskan, dan ini saya membutuhkan waktu panjang, tapi saya akan coba meringkas beberapa poin. Pertama, kami orang-orang radikalis berawal dari intoleransi itu biasanya akan menggabungkan antara wilayah fikih dengan wilayah tauhid. Itu ciri-ciri biasa kami. Jadi hampir tidak ada sekat antara fikih dengan akidah. Jadi contohnya seperti saya menganggap bahwa pembayaran pajak, pengurusan KTP itu mengeluarkan seseorang dari Islam secara instan, secara otomatis. Nah, itu kan nggak ada, itu kan sebenarnya wilayah fikih, bukan wilayah akidah. Kemudian biasanya kita menganggap diri dan kelompok kita itu yang paling benar. Kelompok-kelompok yang lain itu salah, minimal mereka itu pelaku bid'ah atau bahkan sesat, ada yang syirik, musyrik dan sebagainya. Kemudian kita juga meragukan keislaman keumuman orang, bahkan untuk mengkonsumsi sembelihan orang biasa itu kita nggak mau. Kalau
Kemudian kita akan biasa menganggap bahwa NKRI Pancasila itu sebagai tauhid setan. Tauhid itu setan yang diikuti, dan demokrasi itu adalah syirik. Pesan saya kepada teman-teman yang masih sekolah itu selalulah berpikir positif terhadap kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita. Kita nggak tahu bentuk kasih sayang apa yang mereka berikan kepada kita. Kita nggak sadar, mungkin kita sering dimarahi dan sebagainya, tapi percayalah itu bentuk kasih sayang mereka terhadap kita, karena beliau menginginkan kita menjadi yang lebih baik dan sebagainya. Kemudian berhati-hatilah terhadap media sosial, karena memang perekrutan hari ini jauh lebih besar melalui media sosial. Sebenarnya kalau kita dibilang sebagai yang generasi awal perekrutan lewat media sosial, karena memang konsep perekrutan yang dimiliki oleh jamaah-jamaah sebelumnya itu terlalu berat. Contohnya saya itu pengen gabung dengan jamaah jihad underground itu sudah mulai tahun 2001, tetapi saya nggak bisa masuk karena untuk masuk ke sana itu butuh melewati ring-ring, butuh melewati tingkatan-tingkatan yang sangat sulit. Maka kita berkomitmen untuk membuat satu jamaah jihad sendiri yang tidak memakai ring-ring itu, tidak memakai tingkat-tingkatan itu. Jadi orang siap jalan, ayo masuk. Lewat jalan apapun, biasa lewat dunia nyata maupun dunia maya. Nah, kemudian yang ketiga, saya berharap teman-teman lebih peduli terhadap perdamaian di Indonesia, terutama di Indonesia. Karena tanpa penghargaan dan upaya untuk menjaga perdamaian, itu mustahil dilakukan. Akan sangat terasa berharganya perdamaian itu ketika kita dalam keadaan berkonflik. Jangan sampai kita mengalami konflik sebagaimana di Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, janganlah membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Belajar dari apa yang saya lakukan dulu, saya selalu menggaungkan bahwa saya ingin membela Palestina yang diperlakukan tidak adil oleh Zionis Israel. Maka dengan dalih itu saya boleh melakukan ketidakadilan juga di Indonesia. Itu hal yang sangat. Demikian dari saya, nanti insya Allah ada tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.